Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Ade. Bu Nunu, mohon izin pagi hari ini saya menghadap itu ada keperluan yaitu mewawancarai panjenengan sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 8 ini. Ya. Adapun untuk tujuan pertemuan kali ini yaitu ingin sharing bagaimana panjenengan itu bisa mengambil suatu keputusan yang ada di sekolah kita dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu, mohon izin kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang panjenengan bisa menjawab atau membersihkan informasi pada saya. Iya. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya terima kasih Bu Ade. Saya mengucapkan selamat untuk Bu Ade untuk sampai sejauh ini. Ya. Perkenalkan, saya Ibu Nunu Setiawati, Kepala SMP Negeri 8 Madiun, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Ade. Untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan ini, istilahnya tidak ada istilah sulit kalau kita sama-sama di dalam memecahkan suatu masalah, itu kita ambil suatu kesepakatan bersama. Sebelum ada masalah apapun, kita mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya sejauh mana. Setelah itu kita ambil suatu keputusan bersama, itu baik dari staf maupun dari warga sekolah. Begitu saja. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu untuk menyikapinya? Terima kasih. Seperti komitmen awal, artinya seperti itu. Seorang kepala sekolah itu tidak bisa kerja sendiri. Kita apapun itu permasalahan, yang pertama selama ini yang saya lakukan yaitu walaupun sama-sama keputusannya adalah berat, tetapi kalau kita ambil secara bersama-sama dengan komitmen yang sama-sama, itu akan lebih ringan. Oleh sebab itu, seperti yang awal tadi, tetap permasalahan apapun itu, keputusan apapun itu, selalu saya koordinasikan dengan staf terlebih dahulu, baik dari Wakasek maupun dari staf-staf yang lain, dari yang terkecil terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita share kepada Bapak Ibu guru. Artinya memang ada suatu keputusan, ada untung dan lebihnya, tetapi kita ambil di mana keputusan itu untuk yang terbaik untuk SMP Negeri 8 Madiun. Terima kasih Ibu menerapkan banyak mengkomunikasikan ya, koordinasi dengan perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Iya. Ya, untuk selanjutnya Ibu, untuk mencapai suatu keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sering saya lakukan selama di SMP Negeri 8 Madiun, yang pertama yaitu saya mengumpulkan staf terlebih dahulu. Setelah itu dari staf kita suatu ambil keputusan. Dari satu ambil keputusan kita konfirmasikan kepada Bapak Ibu guru pada saat kita rapat dinas, sehingga keputusan dari yang kecil ke yang besar, sehingga semuanya artinya peran tetap ada, dari staf juga ada, dari Bapak Ibu guru juga ada. Katakan Mbak Adi.
Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk saat ini, untuk langkah-langkah atau yang paling efektif di dalam mengambil suatu keputusan itu langkah-langkahnya seperti yang tadi, tetap kita koordinasi, setelah itu kita ambil kesepakatan, setelah itu nanti kita share kepada Bapak Ibu guru. Artinya seperti itu. Artinya langkah-langkah itu tidak terjadi atau yang memutuskan adalah kepala sekolah, tidak, tetapi adalah sama-sama, karena kita adalah suatu sistem di mana seorang kepala sekolah itu tidak bisa berdiri, tidak bisa melaksanakan tanpa ada dari staf-staf yang lain. Oleh sebab itu tidak ada namanya kepala sekolah kalau tidak ada guru, tidak ada guru kalau tidak ada kepala sekolah. Seperti itu, sehingga nanti keputusan-keputusan yang saya ambil itu adalah melibatkan seluruh staf, seluruh bapak ibu, sehingga kita menjalankan juga enjoy saja, karena keputusan kita yang kita ambil itu secara bersama-sama, tidak hanya dari atasan saja. Luar biasa, bagus sekali Ibu. Selama ini Ibu, kira-kira adakah tantangan-tantangan sewaktu panjenengan mengadakan pengambilan suatu keputusan di kasus-kasus dilema etika? Tantangannya bagaimana? Kalau tantangan itu hanya terjadi kalau masalah di luar enggak, tapi yang terjadi malah dari dalam sendiri. Karena apa? Setiap Bapak Ibu, karena kita ketahui juga latar belakang dari semua Bapak Ibu guru adalah tidak sama, sehingga semuanya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah, dari permasalahan itu hanya terjadi pada dari kalangan kita, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim untuk permasalahan yang formal, yang dari dalam itu kita bisa menyelesaikan, karena kita ambil pendekatan sebagai, yang pertama adalah sebagai teman, yang kedua adalah sebagai saudara. Kalau kita ambil suatu kesepakatan seperti itu, Bapak Ibu guru yang mempunyai kesulitan, mempunyai kesulitan sendiri itu tidak merasa dihakimi, tapi karena kita melalui pendekatannya adalah pendekatan sebagai teman. Betul, berarti selain ada tantangan, tapi panjenengan juga memberikan solusi yang terbaik bagi warga sekolah. Ingatin Ibu. Oh iya, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Ibu mempunyai jadwal-jadwal untuk menyelesaikan, baik bentuk atau prosedur yang seperti Ibu jalankan tadi? Terima kasih Bu Ade. Untuk permasalahan itu tidak ada jadwal. Kalau dibuat jadwal itu nanti permasalahan tiap hari itu selalu ada. Kalau dibuat jadwal nanti akan bertumpuk-tumpuk. Istilahnya kalau Bu Nun sendiri itu prinsip saya, kalau ada masalah itu saya langsung menyelesaikan. Ya seperti yang tadi, artinya kita ambil lihat sikonnya, baik itu permasalahan dari sekolah maupun dari luar sekolah. Kita mengidentifikasi dulu, setelah itu langsung kita koordinasi dengan staf. Langkah-langkahnya seperti itu, sehingga masalah itu kalau bisa langsung diselesaikan pada saat itu kalau bisa ya. Tapi kita usahakan artinya jangan menunda-nunda memecahkan suatu masalah. Jadi ada suatu kasus Langsung dikonfirmasi, jadi Ibu tidak istilahnya tidak membuat jadwal. Untuk selanjutnya Ibu, kira-kira apakah ada Ibu atau faktor-faktor yang selama ini itu membantu panjenengan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang saat itu dialami? Kalau saya itu tanpa adanya, artinya kita seperti yang tadi Bu Ade, kita tuh tidak bisa, kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu harus ada kerjasamanya dengan staf,
di mana staf itu adalah orang kedua saya. Ini seperti itu, di mana dia adalah yang bisa memberikan suatu solusi-solusi yang terbaik untuk kemajuan SMP Negeri 8 Madiun, sehingga tetap saya koordinasi, saya konfirmasikan apapun itu kaitannya dengan kemajuan SMP Negeri 8, itu saya langsung koordinasi dengan staf saya, dengan wakil saya, sehingga pemecahan-pemecahan sesulit apapun kalau dikerjakan secara bersama-sama dan diputuskan secara bersama-sama juga, itu akan lebih nyaman di dalam menjalankan. Seperti itu tadi. Berarti dari ibu itu istilahnya dukungannya itu Iya. baik dari yang terkecil sampai dengan besar, Iya, itu selalu saya usahakan didukung, untuk ya. semuanya terlibat, ya, seperti itu. Oke Ibu, di akhir wawancara kita, dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Panjenengan petik dari pengalaman Panjenengan sendiri dalam mengambil suatu keputusan yang nantinya akan berpihak pada semua orang? Pesan saya juga Bu Ade yang nanti kedepannya juga sebagai pemimpin, yang artinya masalah langkah-langkah itu yang terutama harus melibatkan seluruh warga, baik itu staf, baik itu bapak ibu guru, baik itu TU, semua yang ada di sekolah kita libatkan, berarti artinya dengan suatu mengambil keputusan itu hanya pada atasan saja, tapi kita konfirmasikan ke seluruhnya, sehingga kita di dalam menjalankan tugas itu akan merasa nyaman. Dan keputusan itu kalau diambil secara bersama-sama itu hasilnya sangat memuaskan dibandingkan dengan jika keputusan itu diambil satu pihak. Kata begitu. Terima kasih Ibu. Kiranya dari pengalaman Ibu yang sudah Panjenengan ceritakan dari awal sampai pada ini, yang intinya harus terjalin suatu komunikasi yang baik, koordinasi yang baik untuk memutuskan suatu keputusan yang bisa dinikmati oleh semuanya. Tidak ada yang dirugikan dan semuanya demi kebaikan. Baiklah Bu Nunu, demikianlah wawancara kita kali ini, cukup sampai di sini. Semoga dengan ilmu-ilmu yang Ibu berikan pada saya, insya Allah membawa keberkahan dan manfaat ke depan. Terima kasih Bu Nunu. Terima kasih Bu Ade, Sampai jumpa selamat nanti. melaksanakan tugas yang lainnya, semoga sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.